Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq liyuhyinna hayatan thayyibatan fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita masih bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh keimanan, dan insya Allah iman Islam senantiasa tertanam di dada kita. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa kehidupan ini pada hakikatnya adalah kehidupan yang penuh dengan gejolak, penuh dengan tantangan yang sangat melelahkan. Kenapa demikian? Karena masing-masing pribadi dalam kehidupan di dunia ini terkait dengan seluruh yang alam yang ada di jagat ini. Pergolakan tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Pergolakan tidak akan pernah berhenti hingga masing-masing individu itu meninggal. Dan pergolakan ini terkadang juga membawa hal-hal yang sangat ekstrim, sangat sadis. Bahkan tidak sedikit sudah banyak membawa korban umat manusia. Kenapa hal ini terjadi? Karena pergolakan ini hakikatnya adalah ada dua unsur makhluk yang memang sengaja dari sekarang sampai akhir zaman akan senantiasa bertarung, yakni iblis dengan Bani Adam atau umat manusia. Kita tahu semenjak iblis disuruh sujud dengan Allah kepada Bani Adam, dia sudah mengingkari. Dan saat itu pula iblis juga berjanji akan menyesatkan manusia dari arah manapun, dari kapanpun, dengan cara apapun, sehingga manusia akan sama-sama binasa masuk jahanam bersamanya. Lah, pergolakan ini tentu akan dirasakan bagi insan hamba Allah yang memiliki nilai keimanan, sehingga memahami bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Ketika kita terpeleset, kita tidak akan selamat di akhirat kelak. Mari kita perhatikan janji iblis ketika sama Allah sudah dinyatakan sesat masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyananna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Jadi qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Al-Hijr ayat 39. Kemudian iblis juga menegaskan kembali, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, demi kekuasaanmu aku akan sesatkan mereka semua. Tapi ada satu yang tidak bisa disesatkan, dan iblis pun mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, jadi pergolakan ini akan menjadikan selamat kalau kita
menjaga nilai keimanan, orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita benar-benar tanamkan. Dan pergolakan ini bisa tidak dirasakan kalau orang itu memang tidak memiliki nilai iman. Sehingga apa yang dilakukan di dunia ini seakan hal-hal yang biasa. Mencintai dunia terlalu biasa. Bermain wanita tanpa mengenal dosa, tanpa mengenal lelah, memiliki harta digunakan untuk maksiat. Mereka tidak merasakan sebuah pergolakan. Tetapi nilai keimanan yang ada di dalam dada itu tentu akan merasakan bahwa betapa beratnya tantangan hidup. Bukan tantangan mencari nafkah, tapi tantangan menjaga akidah dan konsisten dalam ibadah. Karena lawan yang dihadapi adalah lawan yang tidak kelihatan, yang senantiasa membisikkan di dalam dada kita agar kita terpeleset dari jalan yang diridhoi Allah. Dan kita harus paham, cara iblis itu bisa banyak cara menggunakan, menyesatkan, mencintai dunia, mengejar kekayaan sehingga lupa akan jalan ibadahnya, mencintai wanita, lupa jika bahwa dia juga akan berpisah sehingga ibadahnya berkurang. Bahkan juga iblis banyak menggunakan metode-metode yang sangat menyenangkan. Misalnya hiburan yang dipandang mata sangat membuat orang terlena. Wanita digoda penampilannya. Kamu kalau nggak pakai hijab dengan potong poni, kamu keluar apalagi begini akan menjadi menarik perhatian. Dan itu menjadi pasukan iblis menggoda lelaki. Mata memandang timbul nafsu dan menggoda. Lelakinya berdosa, wanitanya juga berdosa. Itu yang paling banyak. Kemudian melihat sesuatu keindahan dunia itu menjadikan sesuatu yang indah seolah-olah abadi dalam kepemilikannya, tidak akan bisa sirna. Itu juga menggugah pergolakan syahwat. Jadi pasukan celah yang ada dalam diri kita yang dimasuki iblis adalah syahwat yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Syahwat yang benar-benar liar sehingga yang dikejar adalah hubud dunia. Karena itulah mari kita senantiasa memahami kita punya musuh besar yang tidak kelihatan, yang senantiasa akan menyesatkan keimanan kita. Kita harus tahu itulah iblis dan pasukannya, sehingga kita harus menjaga akidah kita. Kita harus konsisten dalam ibadah, kita harus senantiasa saling mengingatkan jika di antara saudara kita sudah mulai ada pelemahan dalam peningkatan ibadah atau ketidakhadiran ke masjid, kita datangi, mungkin barangkali sedang lalai atau terlena, kita ingatkan, inilah hidup di dalam berjamaah. Kalau iblis akan menyesatkan kita semua, kita melindungi bukan hanya diri kita, tapi saudara kita, keluarga kita, dan handai taulan serta teman-teman yang satu jamaah ini saling mengingatkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.